Selamat pagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang kita sayangi dalam kebaktian ini, dan juga tuan-tuan dan puan-puan dan saudara-saudari di dalam Facebook. Kita mengucapkan selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Beri tepukan kepada semuanya. Amin. Ada sukacita. Haleluya. Luar biasa. Shofar yang ditiup untuk menyegarkan kita supaya kita terus fokus kepada apa yang kita mau dengar, ya. Yes, supaya apa yang kita dengar dari Tuhan memberikan kehidupan yang berlimpah-limpah kepada kamu dan saya. Kehidupan kekal. Amin. So, kita bertemu lagi dengan penuh sukacita, dengan iman. Iman menyenangkan hati Tuhan. Kita datang dengan iman, yes. Haleluya, luar biasa. Terima kasih pengiring sembah, ya, penyembahan yang hebat, ya, bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, amin. Yes, oke. So, saya Pastor Miller Liko. Pagi ini saya mau sambung pengajaran tentang karunia-karunia roh. Dan ini adalah sesi ke-6. Ya, kita terus mau masuk ke dalam firman Tuhan, karena saya mau mengajar 2 karunia pagi ini. Dan saya coba-coba memendekkannya. Dan yang penting saya akan kongsi senang saja. Very simple. Supaya kamu dan saya memiliki firman Tuhan, boleh menyelidiki lebih dalam di rumah, kan? Haleluya. So, 2 karunia. Karunia yang pertama saya mau kongsi pagi ini, hari Minggu, berapa hari bulan? 11 hari bulan Agustus tahun 2024. Amin. Kadang-kadang saya lupa. So, jam sekarang adalah 10:15 menit, tepat pagi, ya, hari Minggu. Oke. Karunia yang nomor 1 saya mau ajar pagi ini adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Di dalam visi Borneo adalah berbicara dengan penuh hikmat. Dan di dalam Inggris, the gift of knowledge. A gift of knowledge. The gift of a knowledge. Knowledge. Bukan knowledge, sorry. Knowledge sudah saya ajar beberapa minggu yang lalu. Tapi the gift of apa? Wisdom. Oke. Kadang-kadang perkataan itu belum datang kepada pikiran kita. Oke. So, ini oke. Di dalam bahasa asal, the gift of wisdom ataupun karunia berkata-kata dengan hikmat adalah a word of wisdom. Sama seperti yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu, the gift of knowledge. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, bukan karunia pengetahuan. Ya, juga bukan karunia hikmat. Tetapi berkata-kata dengan pengetahuan yang lalu. Beberapa minggu yang lalu, ya. Dan karunia berkata-kata dengan hikmat dalam bahasa Inggris, a word of wisdom. A word of wisdom. Ada bezanya antara karunia pengetahuan, karunia hikmat, dan kata-kata pengetahuan ataupun a word of knowledge ataupun ucapan hikmat. 2 perkara yang beza. Tuhan mau semua di dalam gerejanya, semua Kristen mempunyai dan tumbuh di dalam pengetahuan, betul? Semua. Dan Tuhan juga mau semua orang Kristen, semuanya di dalam gereja, ahli gereja itu tumbuh juga di dalam hikmat. Betul? Ini benar. So, kalau kamu dan saya sudah 5 tahun, 10 tahun di dalam Tuhan,
kamu dan saya perlu ada penuh dengan pengetahuan tentang Tuhan, hikmat tentang Tuhan. Itu tandanya kamu dan saya matang. Tuhan mau kita matang. God want us to be mature as His children. Yes? Amen. Jadi itu adalah untuk semua Kristen. Tuhan mau semua Kristen ada pengetahuan tentang kebenaran. Tuhan mau semua Kristen juga ada hikmat tentang kebenaran. Itu penting supaya kamu dan saya menjadi matang. Tetapi karunia pengetahuan, karunia berkata-kata dengan hikmat lain, tidak sama. Karena sesiapapun yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, Kristen yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak kira kamu matang lama di dalam Tuhan, ada pengetahuan, ada hikmat. Tidak kira kamu Kristen baik yang baru belum tahu apa-apa. Kamu telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus boleh memberi kamu kata-kata pengetahuan, kata-kata hikmat. Amin. Kenapa? Karena itu karunia. It is a gift. Gifts. Free gifts. Tidak kira kamu matang, tidak kira kamu orang baru kan? Itu diberi oleh siapa? Roh Kudus. Jadi itu sebab kita di sini menggerakkan orang baru pun boleh bergerak dalam karunia-karunia Roh. Begitu juga orang lama. Ada amin. So kita boleh melihat besarnya semua Kristen harus menjadi matang dan ada pengetahuan dan hikmat. Tetapi bukan semua Kristen memiliki karunia hikmat. Berkata-kata dengan hikmat, betul? Takkan semua di sini ada berkata-kata dengan hikmat. Karena kita, dalam tubuh Tuhan itu kamu melihat tubuh sendiri. Anggota-anggota tubuh itu adalah apa? Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, jari, kaki. Semuanya berfungsi, bekerja sama untuk apa? Untuk satu tubuh. Barunya, hidupnya luar biasa. Begitu juga Tuhan, kamu dan saya tubuh Tuhan. Coba kamu pikir dalam tubuh kamu. Kamu tidak ada kaki, bolehkah kamu datang ke sini tadi? Puji Tuhan, kita bukan mau merendah-rendahkan orang itu. Kita juga melayani orang itu. Kita berdoa untuk mereka. Tetapi satu janji Tuhan untuk mereka ini, tidak ada penglihatan, ada yang tidak ada tangan, tidak ada kaki. Saya pernah berjumpa seorang lupa saya nama dia. Beberapa tahun yang lalu, dia tidak ada kaki, tidak ada tangan, pakai itu roda ya, kursi roda. Tetapi bila dia letak, dia pergi ke jaman, dia tidak tahu macam mana dia boleh berjalan, tidak ada kaki. So saya bilang kepada dia, kamu tahu? Kamu percaya Yesus tidak? Yes, dia percaya. So saya mengatakan kepada dia, bila Yesus membawa kita balik ke surga kepada dirinya, kamu akan sempurna seperti Yesus. Kamu boleh melihat, kamu ada tangan, kamu ada kaki, sempurna seperti Yesus. Dalam tubuh yang baru, tidak mati lagi. Wadah mata, wah, haleluya. Dia ketawa, dia tidak tahu. Sekarang baru dia tahu. Amin. Jadi tubuh Tuhan, ada anggota-anggota tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan, walaupun kita ramai, kita satu tubuh. Amin. Dan dalam satu tubuh itu ada anggota-anggota tubuh, yaitu ada tangan, kaki, mulut, dan telinga dan mata. Berarti semua kita di sini adalah gereja tempatan. Semua kita di sini adalah satu tubuh. Tetapi banyak anggota, fungsinya berlainan. Boleh mengatakan amin atau tidak? Apa fungsinya? Fungsinya adalah Roh Kudus memberi kamu dan saya karunia-karunia Roh. Bercakap dalam bahasa Roh, menafsir bahasa Roh, bernubuat, ya, berkata-kata dengan pengetahuan, apalagi ini berkata-kata dengan hikmat dan
Juga nanti saya akan mengajar yang kedua. Karunia untuk membeda bermacam-macam roh. Discerning of spirits. Membezakan roh-roh itu dalam visi Borneo. Oke, kita kembali ya. Ya begitu. Jadi karunia, mari kita ikut-ikut. Saya kadang-kadang saya menggunakan bahasa visi Indonesia. Kadang-kadang saya menggunakan visi bahasa Malaysia hari ini ya. Oke. So, kita kembali ikut Alkitab saja. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Hikmat ini bukan datang dari kamu belajar sekolah tinggi, kamu boleh pergi ke sekolah teologi ataupun dari pengalaman kamu ada hikmat, bukan. Ya datang dari Roh Kudus yang memberi. Jadi tidak kira kamu baru ataupun lama. Pokoknya dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi. Present, free. Tidak ada kaitan dengan kemampuan ataupun kebolehan kamu. Bukan. Ini adalah kebolehan yang diberi Roh Kudus. Hikmat bukan dari dunia ini. Bukan dari pengalaman. Bukan daripada membaca ataupun pelajaran Alkitab. Karena orang baru pun belum tahu Alkitab boleh bergerak di dalam karunia berkata-kata dengan hikmat. Siapa yang memberi hikmat itu? Roh Kudus. Ya, hikmat yang datang dari Roh Kudus untuk masalah-masalah, untuk tujuan yang tertentu pada masa yang tertentu. Tak akanlah Roh Kudus memberi kamu setiap hari kata-kata hikmat kan? No. Kalau ada masalah, kamu bertemu dengan keadaan yang kamu tidak tahu bagaimana mau menyelesai, tiba-tiba kamu ada karunia berkata-kata dengan hikmat. Dia boleh datang, selesai, beres. Ya seperti saya bagi tahu ajaran ini, semua karunia-karunia Roh Kudus ini diterima kamu dari mana? Roh Kudus lah. Tuh. Di mana Roh Kudus itu? Ini penting. Hari ini orang itu bertobat, percaya pada Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini Tuhan memberi dia hati baru, roh baru. Barulah Tuhan boleh memberi dan menetapkan Roh Kudusnya di dalam roh baru itu. Itu sebab orang yang belum bertobat, masih tinggal dalam dosa, tidak ada Roh Kudus. Karena rohnya masih lama, hatinya masih lama, masih dalam dosa. So senang saja. So adalah untuk semua manusia yang percaya pada Yesus. Amin. So kita menerima karunia-karunia ini, karunia berkata-kata dengan hikmat di dalam roh kita. Dari Roh Kudus yang di dalam kita itu. Amin. Melalui apa? Melalui wahyu ataupun penglihatan, melalui visi, melalui mimpi, melalui suara Roh Kudus. Pagi ini kita mendengarnya. Dia datang saja. Tak payah sedia, tak payah pikir-pikir terlebih dulu. Tidak. Roh Kudus memberi pada masa itu, dan kita melepaskannya dengan iman. Jadi karunia berkata-kata dengan hikmat ini adalah untuk keadaan-keadaan yang tertentu. Amin. Sungguh menolong pemimpin-pemimpin yang seringkali memberi counseling. Ada? Counseling kepada ahli-ahli gereja yang baru. Saya ada sahabat dulu, beberapa tahun dulu, pemimpin gereja ini. Dia mengatakan kepada saya, Miller, saya setiap minggu
Saya perlu counseling orang Kristen berjam-jam setiap minggu, dia kata. So saya diam. Saya diam. So saya ingat betapa pentingnya gereja, ahli-ahli gereja memiliki karunia berkata-kata dengan hikmat. Hikmat yang diberi oleh Roh Kudus kan. Karena Roh Kudus tahu apa masalah orang itu. Tak payah panjang-panjang, tak payah selidik. Bagaimana kamu ada ini masalah ini? Apa yang kamu buat dulu, ya? So, latar belakang kamu, macam-macam, panjang sekali. Roh Kudus tiba-tiba memberi kamu kata-kata hikmat untuk keadaan itu, untuk orang yang bermasalah itu. Hanya satu ataupun kata-kata ayat itu, satu ayat boleh menyelesaikan counseling itu. Amin. So, betapa penting. So, sekali lagi Tuhan mau kamu dan saya berusahalah untuk memperoleh karunia Roh. Ada amin? Nah, so, saya mau memberi beberapa contoh di sini. Banyak sekali contohnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi saya mau memberi sedikit saja, boleh? Boleh. So boleh selidik sendiri, boleh bincang di dalam kelompok rumah. Amin. Boleh minta Roh Kudus iring saya. Dia mengiring, oke. So, contohnya di dalam perjanjian lama. Ingat Raja Salomo? King Solomon. Ya, oke. Tulis. Dalam 1 Raja-Raja, pasal 2, semua pasal itu. Dan pasal 3. Boleh baca nanti ya. Ini adalah bila Salomo mengambil alih tahta raja dari bapaknya. Siapa nama bapaknya? Daud Dibir ya. So dia menjadi raja Israel baru. Dan kemudian kita membaca di pasal 3 itu, dia pergi ke daerah yang dipanggil Gibeon. Gibeon ya, Gibeon. Dan pada malam itu di tempat Gibeon itu Tuhan menyatakan dirinya kepada Salomo di dalam mimpi. So di dalam mimpi itu Tuhan bertanya kepada Salomo. Dalam malam itulah dia mimpi kan. Ini tanya Tuhan, apakah yang engkau ingin aku berikan padamu? Wah, saya berdoa kita di sini agar kita mimpi seperti ini. Mau? Saya mau. Supaya bila Tuhan tanya kamu, apakah kamu mau? Aku beri kepada kamu, aku akan beri. Wah, hebat kan? Dan kamu minta dulu Tuhan, saya pikir. Apa yang kamu minta? Saya tidak tahu. Ketawa. Sampai lucu ya kadang-kadang. Jadi, Salomo dalam mimpi itu minta kepada Tuhan yang bertanya kepada dia dalam mimpi itu. Tuhan yang mengatakan, aku adalah sangat muda. Dia menjadi raja, umurnya muda. Dan aku tidak ada pengalaman untuk memerintah bangsa yang besar ini, bangsa Israel. Aku minta hikmat. So, Tuhan memberi dia hikmat. Dan lebih daripada itu, yang kamu tidak minta Salomo, aku juga memberi kamu kekayaan. Ada? Dan kamu boleh baca pasal 3 itu. Kemudiannya ada masalah yang dialami oleh 2 orang perempuan pelacur yang melahirkan anak laki-laki. So, saya mau stop di sana. Boleh baca. Salomo menyelesaikan masalah itu dengan karunia hikmat yang diberi kepada Allah pada dia. Dia baru menjadi raja, belum ada pengalaman. Dia masih muda kan? Tetapi waktu dia menghakimi 2 perempuan pelacur itu sebagai raja, dia ada hikmat. Dan firman Tuhan mengatakan seluruh Israel mendengar hikmat yang diutus oleh Salomo kepada 2 orang perempuan itu. Boleh baca nanti ya. Oke, so itu Salomo dalam perjanjian lama bergerak dalam karunia
Hikmat. Kata-kata hikmat. The word of wisdom. Oke. So di dalam perjanjian baru, oke, kita membaca di dalam perjanjian barunya sambil kita belajar ya. Contohnya Yesus di dalam buku Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sehingga 11 ya. Oke, saya membaca daripada bahasa Malaysia. Kemudian semua orang pulang ke rumah, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dia pergi ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan di dalam bahasa Indonesia adalah Bait Allah. Dalam bahasa Inggris apa? The temple in Jerusalem ya, temple. Oke. Dan semua orang di situ datang kepadanya. Dia duduk lalu mula mengajar mereka. Sementara itu guru Taurat. Sebenarnya bukan satu guru Taurat. Guru-guru Taurat, ramai mereka ini. Dan orang-orang Farisi membawa seorang wanita kepada Yesus. Wanita itu didapati bersinar. Mereka menyuruh wanita itu berdiri di hadapan semua orang. Lalu berkata kepada Yesus, "Guru, wanita ini tertangkap basah karena bersinar." Di dalam kitab Taurat, di dalam hukum Taurat, hukum Taurat adalah hukum yang diberi Allah kepada orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir dan di Gunung Sinai. Tuh, Gunung Moria, ya, Gunung Sinai. Oke. Di dalam kitab Taurat, Musa memerintahkan agar wanita seperti ini diranjam hingga mati, yaitu dilempar dengan batu hingga mati. Tetapi apakah pendapat guru? Mereka tanya Jesus, what do you say? Apakah pendapat kamu Yesus sebagai guru? Mereka bertanya demikian karena hendak memerangkap Yesus, supaya mereka boleh menuduh dia. Oh, itu padahal tujuan mereka membawa perempuan yang bersinar itu. Tahukah saudara, mereka ini ahli Taurat. Di dalam bahasa Inggris, scribe. Mereka mengajar the law. Mereka adalah lawyers. Mereka mengajar hukum Taurat, the law of Moses. Orang Farisi juga orang yang kudus. Mereka pikir mereka adalah orang yang kudus daripada orang yang lain. Semua orang yang lain tidak kudus. Oke? So itu Farisi. Jadi di dalam hukum Taurat, kalau kita membaca keluarannya, bila Allah memberi hukum Taurat kepada umat Israel tentang orang berzina, Allah mengatakan kalau orang berzina adalah orang yang belum kawin mengadakan seks, ataupun orang yang sudah kawin mengadakan seks dengan pasangan yang lain dari pasangan sendiri. Harus dua sepasangan itu, lelaki dan perempuan itu harus diranjam, harus dilempar dengan batu sampai mati. Itu hukumannya. Tetapi di sini mereka membawa siapa? Perempuan yang berzina. Mana lelakinya? Where is the man? Mungkin salah seorang dari ahli Taurat itu. Tapi mereka datang membawa perempuan itu dan menuduh dia berzina. Untuk apa? Untuk merangkap Yesus. Supaya boleh menuduh Yesus. Menuduh ya. Oke, kita baca lagi. Tetapi Yesus menuduh dan menulis di tanah dengan jarinya. Bila kamu membaca ini, apa yang kamu pikir? Dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, tanah dengan jarinya, ya. Apa yang kamu pikir? Pagi tadi saya duduk di sini, dan saya pikir, dan Tuhan memberi kita di sini. Kamu tahu, hukum Taurat itu, oke. Loh batu, 10 hukum itu, siapa yang memberi? Allah. Saya mau tanya, siapa yang menulis loh batu? Betul. Roh Allah. Allah yang menulis.
Tuhan yang menulis. Saya tahu siapa yang menulis. Kamu baca nanti, Yesus duduk, dia menulis dengan jari di tangannya. Kenapa? Karena mereka ini mengatakan, dalam hukum Taurat, Musa mengatakan orang ini harus mati karena berzina. Di dalam Keluaran pasal 31, di sini mana dia? Saya lupa. Oke. Pasal 31 ayat 8, Allah mengatakan 10 hukum itu adalah jari Tuhan yang menulis. Dan kemudian di dalam Alkitab yang lain mengatakan Roh Kudus yang menulis. Sama. Jari Tuhan yang menulis. Dan kemudian di dalam Mazmur pasal 8 ayat 3, tulis saja ya. Firman mengatakan langit dan bumi semuanya itu adalah hasil karya jari Tuhan. Amen. The finger of God. Yes. Dan Lukas pasal 11 ayat 20, tulis. Boleh belajar ini. Ya. Yaitu Yesus mengatakan kalau aku mengusir roh jahat dengan jari Allah. So what do you think? Apakah yang ditulis Yesus di atas tanah? Yesus mengatakan, aku yang menulis hukum Taurat itu. Tetapi dia senyap. Roh Kudus boleh mengajar kita wahyu ini. Oke? So, firman mengatakan, Yesus menuduk dan menulis di tanah dengan jarinya. Ayat 7. Mereka yaitu ahli-ahli Taurat dan Farisi di sana ya, terus menerus bertanya kepadanya, bertanya kepada Yesus, apakah pendapatmu? Apakah pendapatmu? Bagi tahu kami sekarang. Mereka mau merangkap dan menuduh dia kan? Oleh itu Yesus meluruskan badannya dan berkata kepada mereka, sesiapa di kalangan kamu yang tidak berdosa boleh melemparkan batu pertama untuk meranjam dia, untuk membunuh dia. Ini adalah kata-kata hikmat yang diberi oleh Roh Kudus pada saat keadaannya begitu. So kamu boleh mengatakan tulis sana. Ini adalah kata-kata hikmat. Karunia hikmat yang digerakkan Yesus pada saat itu, masalah itu. Yesus juga seperti 100% manusia kan? Dia 100% Allah. Tetapi di bumi ini dia tidak menggunakan kuasa Allah sebagai Allah. Tetapi dia menggunakan kuasa Roh Kudus. Kan dia telah dipenuhi oleh Roh Kudus juga. Amin. Amin. Ya. Oke. Itu adalah kata-kata hikmat dari Roh Kudus yang diberi kepada Yesus. Ayat 8. Setelah itu Yesus menunduk semula dan menulis lagi di atas tanah. Reminding them. Hukum Taurat itu. Apabila mereka mendengar Yesus berkata demikian, seorang demi seorang, mulai daripada yang tertua, ada orang tua juga di sana ya, meninggalkan tempat itu. Beres, tidak ada soalan lagi. Counselingnya over. Ya. Akhirnya hanya Yesus dan wanita yang masih berdiri itu ada di sana ya. Yesus meluruskan badannya lalu berkata kepada wanita itu, di manakah mereka? Tidak adakah orang yang menghukum kamu? Tidak ada, Tuhan, jawab perempuan itu. Baiklah, kata Yesus, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan janganlah berdosa lagi. Sepertinya perempuan itu dosa juga lah. Tapi apa kata Yesus? Aku pun tidak menghukum kamu. Saudara, bila Yesus datang pertama kali, dia datang bukan menghukum dosa. Dia datang mati untuk dosa kamu dan saya. Dia datang untuk menghapus dosa. Supaya semua yang bertobat masih sekarang. Karunia belas kasihannya masih ada sekarang. Bagi orang yang belum bertobat,
Saya merayu, bertobatlah sebelum terlambat. Karena Yesus datang pertama kali bukan untuk menghukum, tetapi untuk mati karena dosa manusia. Menghapus supaya kamu dan saya boleh diampuni. Bila kamu bertobat dan percaya pada Yesus, hari itu juga kamu dipindah dari tempat hukuman kepada tempat yang tidak dihukum. Haleluya. Itu kata Yesus kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Masih sama sekarang. So saya merayu kepada orang yang belum bertobat, bertobatlah. Kenapa? Karena bila Yesus datang kedua kali dari surga turun bersama kamu dan saya nanti ke bumi ini, dia datang dengan menyerang, berperang dalam kemenangan dan menghukum. He's the judge of the whole world. Dia hakim. Tidak ada orang siapapun, termasuk setan, akan dilempar di dalam neraka. Amin. Yes. Sebenarnya neraka itu adalah dicipta Allah untuk setan dan pengikut-pengikutnya, bukan untuk manusia. Allah mengutus Yesus anaknya untuk menyelamat manusia, membawa manusia ke surga. So, tetapi kalau manusia tidak mau percaya, bukannya susah, tidak mau mengikut Yesus ke surga, Allah tidak memasak. Tidak ada tempat lain, hanya ada 2 tempat di seluruh alam semesta, surga dan neraka. Kalau kita tidak mau memilih surga, Allah tidak memasuk kita ke neraka. Dia yang memasuk. Kita sendiri memilih neraka. Sebab jalan sudah dibuka. Jalannya Yesus ke surga. Kita tidak mau pergi ke sana. Sampai bukan salah Allah. Bukan salah Tuhan. Manusia berdosa. Terus mau ikut berdosa. Kejahatan makin banyak dan makin membesar di dunia ini. Sekarang bertobatlah bangsa-bangsa. Amin. Bertobatlah negara-negara. Percaya pada Yesus. Itu message. Ada lain juga message-nya. Oke. So, kita melihat karunia. Oke. So, ini satu dari contoh karunia hikmat yang diberi Roh Kudus kepada Yesus dalam keadaan itu tadi, masalah itu tadi ya. So, saya mau menghabiskan karunia kata-kata dengan hikmat ini dengan satu lagi rujukan ya. Tahukah saudara, kita diam sekarang pada akhir zaman tuh, hari-hari yang terakhir. Kamu tahu pada akhir zaman, hari-hari yang terakhir, gereja Tuhan sekarang dianiaya, ramai, tidak ada keluar di dalam sosial media. Kristen barata dunia di barata tempat, banyak tempat dibunuh, dianiaya. Dan Tuhan mengata, pada kamu dianiayai, hai gerejaku, Tuhan mau memberi kamu dan saya karunia berkata-kata dengan hikmat ini. Oke, saya membaca ya. Tulis saja dalam Markus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Dan juga boleh merujuk kepada Lukas pasal 21 ayat 12 sehingga 15. Tapi saya membaca dari Markus pasal 13, ayat 1 sampai 13. Ketika Yesus meninggal rumah Tuhan lagi ya, yaitu bait Allah dalam bahasa Indonesia. Seorang daripada pengikutnya berkata, "Guru, lihatlah betapa indah batu-batu dan bangunan-bangunan ini." Bangunan apa ditunjuk murid-muridnya? Baru dengar. Rumah Tuhan. The temple, look at the temple, so beautiful, Lord. Bangunannya indah ya. Nomor 2, ayat 2. Yesus menjawab, "Kamu melihat bangunan-bangunan yang indah ini bukan? Satu batu pun
tidak akan tinggal tersusun pada tempatnya. Semuanya akan dirobohkan. Semuanya akan dirobohkan. Yesus menggunakan perkataan akan. Berartinya semasa mereka bersama Yesus di sana di Bukit Zaitun, perkara itu belum berlaku. Rumah Allah itu masih berdiri. Saya mau mengatakan sekarang di Yerusalem masih adakah rumah Allah itu? Tidak ada. Sudah roboh. Jadi ini nubuat sudah digenapi. Nubuat yang benar dari Roh Kudus pasti digenapi. Amin. Bukannya palsu. Rasul palsu, nubuatnya tidak digenapi. Yes. So, ayat 3, kemudian Yesus pergi ke Bukit Zaitun lalu duduk di tempat yang berhadapan dengan rumah Tuhan. Kamu melihat rumah Tuhan di depan sana. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas datang kepadanya. Mereka berkata kepada Yesus, Guru, beritahulah kami bilakah semua perkara ini akan berlaku? Apakah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa masanya sudah tiba, bahwa dia akan digenap, ataupun tanda-tanda bahwa semua yang kamu kata ini Tuhan akan digenapi, bilang. Jadi Yesus kemudian menjawab ayat 5, dia terus menjawab tentang rumah Tuhan itu akan robohkan, dan juga dia menyentuh tentang hidup Kristen di zaman akhir. Oke, saya baca. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah supaya kamu tidak tertipu. Yang mengatakan kepada muridnya ini ya, di Bukit Zaitun, banyak orang akan datang dengan namaku. Nama siapa? Nama Yesus. Dan berkata, akulah dia. Berkata, akulah Yesus. Sekarang sudah berlaku kan? Berlaku banyak kali sudah. Saya melihat di dalam YouTube. Saya hitung kurang lebih, mungkin tidak kurang dari 4-5 orang yang mengakui mereka adalah Yesus Kristus. Tetapi bukan Yesus Kristus. Dia nubuat Yesus. Kristen pun disesatkan kalau kamu tidak mengenali kebenaran, ya. Oke. Mereka akan menipu banyak orang. Ini kata Yesus. Janganlah risau apabila kamu mendengar riuh pertempuran dan berita peperangan. Masa Yesus bercakap dengan muridnya belum berlaku, tetapi sekarang sudah berlaku kan belum? Peperangan sekarang di banyak tempat di merata dunia, di sana sini peperangan berlaku. Banyak orang tidak tahu karena sosial media tidak memberitahu. Yang sosial media memberitahu kamu sekarang Yesus mengatakan banyak yang menyesal, yang palsu, yang jahat mereka mengatakan baik, yang baik mereka mengatakan jahat. Ini kebenaran. Yes. So, semua perkara ini mesti berlaku kata Yesus. Dan sedang berlaku saudara. Kita itu adalah dalam zaman yang melihat apa yang kata Yesus di sini digenapi. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa akhir zaman telah tiba. Kita masih di dalam akhir zaman. Satu bangsa akan yang mengatakan pada saat dia bercakap dengan muridnya akan, berartinya pada masa itu belum berlaku, akan berperang melawan bangsa-bangsa yang lain. Sudah berlaku? Satu bangsa akan berperang melawan bangsa-bangsa yang lain. Sedang berlaku di merata dunia ini. Sebuah kerajaan akan menyerang kerajaan yang lain, berlaku. Di mana saja akan berlaku gempa bumi dan kebuluran. Sudah berlaku. Saudara,
Setiap hari sekarang ada gempa bumi di sana sini. Makin banyak. So, bila saya membaca ini, hati saya digerak oleh Roh Kudus. Mengatakan, bersiap sedialah. Tuhan tidak lama lagi turun dari surga, membawa gereja kepada Dia. Ini kita tahu kedatangan Yesus dalam pengangkatan untuk gerejanya begitu dekat sekali. Amin. Yes. Semua ini hanya permulaan, sama seperti sakit yang dialami wanita yang akan bersalin, kata Yesus. Nomor 9, kamu sendiri mesti berhati-hati. So, dia mengatakan kepada muridnya, kita murid Yesus di sini. Amen. Kayak ada orang pergi ke belakang, kita tunggu sebentar. Yes. Itu sebab ada baik kita pergi rumah rehat sebelum kita memulai. Ya. Kita pelan sedikit. Tidak ada masalah. Baik adalah patutnya. Di dalam kelompok rumah, kamu berbincang apa yang kamu dengar. Yesus mengatakan, jangan hanya mendengar, lakukannya. Haleluya. Amin. Oke. Kamu sendiri mesti berhati-hati. Kemudian kamu akan ditangkap dan dibawa ke mahkamah. Kamu akan dipukul di rumah ibadat. Ini di Yerusalem ini. Berlaku di Yerusalem, sudah berlaku. Sekarang pun berlaku. Kamu akan dihadapi kepada penguasa dan raja, dan kamu karena kamu pengikutku. Oh, siapa pengikut Yesus di sini? Amin. Semua yang mau hidup kudus menjadi pengikut Yesus pasti akan dianiayai. Puji Tuhan, kita di Malaysia ini masih aman. Tangan Tuhan masih begitu. Karena kamu dan saya berdoa, tetapi akan dianiayai, sedang dianiayai. Sekarang ramai Kristen gereja mati karena mengikut Yesus. Kalau kita benar-benar mengikut Yesus, kamu akan dianiayai. Yesus sendiri mengatakan, ya, lalu kamu akan mengkabarkan berita baik daripada Allah kepada mereka. Berita baik itu mesti dikabarkan terlebih dahulu kepada semua bangsa. Ini penting, garis kanan. Apabila kamu ditangkap dan dibawa ke mahkamah, janganlah khawatir tentang apa yang harus kamu katakan. Di dunia ini, semua orang ditangkap polis. Mereka khawatir apa yang akan mereka katakan di hadapan hakim nanti. Karena hakim pasti menyoalkan. Tetapi untuk gerejanya, untuk Kristen yang benar-benar ikut Yesus, Yesus mengatakan kalau kamu ditangkap, dianiayai, disoal jawabkan, jangan khawatir, jangan khawatir tentang apa yang harus kamu jawab ataupun katakan. Itu harus digaris. Apabila tiba masanya, katakan apa yang diberitahu kepada kamu pada waktu itu. Apabila tiba masanya kita dianiayai, disoal jawab, katakan apa yang diberitahu kepada kamu. Siapa yang memberitahu? Loya? Amin. Luar biasa. Murid-murid termasuk saya pagi ini, amin. Roh Kudus yang memberitahu. Oke, kita terus baca. Kata-kata yang kamu ucap itu bukan kata-kata kamu sendiri, bukan, tetapi datang daripada Roh Kudus. Haleluya. So, Yesus pada akhir zaman ini mau memberi semua kita. Yes, Roh Kudus mau memberi karunia berkata-kata dengan hikmat. Hikmat yang diberi kepada kamu oleh Roh Kudus
pada waktu dalam kamu dan saya dalam kesusahan itu. Untuk menyelesaikan masalah lain. Begitu ya. So, nomor 2, saya terus mau meloncat kepada nomor 2. Karunia nomor 2 tadi apa yang saya mau kongsi ajar? Karunia nomor 2 adalah karunia membeda bermacam-macam roh. Dalam BI, discerning of spirits, banyak roh, ya. Dalam visi Bonyo, membezakan roh-roh. 1 Korintus pasal 12 ayat 10 ya. Semua ini dari pasal 12 1 Korintus ya. Ini karunia membedakan bermacam-macam roh adalah kebolehan yang diberi Roh Kudus kepada seorang ataupun beberapa orang di dalam gereja itu, di dalam gereja ini. Gereja di mana-mana, gereja tempatan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi beberapa orang di dalam anggota gereja itu, yaitu orang Kristen yang benar, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk apa? Supaya kamu dan saya melihat ke alam rohani, in the spiritual realms. Bukan alam fisikal. Alam fisikalnya lain, tetapi alam rohaninya lain. Apa yang berlaku di dalam alam rohani luar biasa, barunya datang dan berlaku di dalam alam fisikal. Apa yang berlaku di dalam alam fisikal belum tentu berlaku di dalam alam rohani lain. So, ini adalah kebolehan yang diberi Roh Kudus. Karunia membezakan macam-macam roh. Ya, kepada Kristen yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mau berusaha untuk memperoleh karunia ini? Tidak ada orang jawab. Mau. Respon. Baru saya tahu kamu mendengar dengan benar. Mana kita tahu dia menampak pendengar tetapi lapar. Biasa ya, no problem. Pendengar. Ya, oke. So, karunia ini untuk kamu melihat kepada alam rohani, bukan fisikal. Untuk apa lagi? Untuk membezakan antara adakah ini Roh Kudus ataupun Roh Allah kah, ataupun roh manusia kah, ataupun roh setan. Jadi ada beberapa macam roh di dunia ini. Berapa macam? Saya baru sebut. San 3 macam roh. Roh Allah itu Roh Kudus, Roh Kristus juga sama ya. Dan roh manusia, dagingnya, dan roh setan. Oke. So, kebolehan ini karunia untuk membeda macam-macam roh ini adalah supaya Roh Kudus memberitahu kepada kamu, adakah message yang disampaikan pastor itu, message yang disampaikan rasul itu, prophet itu, nabi itu, adakah wahyu ataupun pengajaran yang disampaikan orang itu, ataupun nubuat yang disampaikan orang itu, ataupun kata-kata pengetahuan yang disampaikan orang itu dari Roh Kudus ataupun dari roh setan, ataupun dari roh manusia, ataupun dari emosi seorang itu saja, ataupun dari daging dia. Kamu yang memiliki karunia membeda-beda bermacam-macam roh ini, kamu tahu adakah orang itu, mungkin orang itu bunyi suaranya, bunyi dia betul, tetapi dengan roh apakah dia bercakap? Adakah dia bercakap dengan Roh Kudus ataupun roh yang lain? Saya pengalaman ini beberapa kali, tapi tidak akan tiap-tiap hari kan? Dalam masa yang tertentu kamu ada karunia ini. Ada suatu kali kami menginjil, kami bersaksi, memberitakan berita baik. Seorang perempuan dia mengatakan dia mau ikut Yesus. So kami berdoa. Tiba-tiba dia rebah. Dan tiba-tiba saya punya saudara di sebelah sana mengatakan, wah, haleluya. Dia sudah menerima Roh Kudus. Dia berbahasa dalam bahasa roh. Haleluya dia kata. Tetapi Roh Kudus di dalam saya mengatakan itu roh setan. Bagaimana saya tahu? Lepas itu dia tidak pernah datang lagi.
Saya tidak tahu. Tetapi masa itu saya melihat Roh Kudus mengatakan itu roh setan. Saya mau tanya, setan boleh berbahasa roh kan? Siapa yang memberi bahasa roh? Bagaimana setan boleh berbahasa roh? Roh Kudus yang memberi. No problem. Ya, kenapa bingung-bingung? Ada orang bingung. Tidak apa. Kita di sini oke ya. Jadi, kebolehan untuk kamu dan saya mengetahui adakah message itu, buat itu dari Allah ataupun dari setan ataupun dari daging, dari emosi orang itu. Oke. Dan di dalam surat Timotius 1 Timotius pasal 4 ayat 1 ya. Berbunyi begini. Tetapi roh, yaitu Roh Kudus, dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, in later times, waktu kemudian, ini ditulis lebih 2000 tahun lalu ya. Waktu kemudian berarti waktu kita sekarang, pada hari-hari yang terakhir kan, oke? Ada orang yang akan murtad, yaitu Kristen, yang akan murtad di sini adalah tidak mengikut Yesus lagi, tetapi mengikuti roh-roh penyesat. Dia mengikut roh yang menyesatnya dan ajaran setan. Ini berlaku sekarang. Banyak orang di gereja kononnya dipenuhi oleh Roh Kudus dan berbahasa Roh Kudus, murtad. Kenapa? Dia tidak ikut Yesus lagi. Dia ikut roh-roh yang menyesat dari setan dan ajaran-ajaran setan. Ini berlaku. Itu sebab firman Tuhan mengatakan berjaga-jaga, jagakan hatimu. Kalau kamu jarang-jarang bergaul dengan Tuhan, membaca, mempelajari Alkitab, kamu besar peluangnya untuk tidak mengikut Yesus lagi. Karena roh setan sekarang makin lebih dahsyat. Yaitu roh antikristus sudah di dunia ini, hanya menunggu antikristus menjelma saja. Tetapi kita tidak akan berada di sini bila dia menjelma. Ya. Oke. So 1 Yohanes pasal 4, ini surat Yohanes pertama ya. Pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Berapa macam roh di dunia ini? Roh Allah, roh manusia, roh setan ya. Ujilah roh itu ya. Oke, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini berlaku sekarang. Oke. Tahukah saudara, nabi-nabi palsu, kenapa mereka palsu? Karena mereka ikut yang palsu, bukan yang benar. Tetapi kenapa mereka ikut? Mereka ditipu karena mereka tidak ada kebenaran Tuhan. Kalau kamu tidak ada Roh Kudus Tuhan, kamu bukan milik Kristus. Seluruh dunia di bawah kuasa si jahat, yaitu setan. Sungguh bahaya. Saya serukan, bertobat, serah hidupmu kepada Yesus, terima Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan, di dalam Yesus setan tidak boleh mengalah kamu. Dia boleh menipu, dia boleh menggoda. Kan dia penipu besar. Yesus mengatakan setan adalah
Bapak dusta. Father of all lies. Yang mana itu? Yohanes pasal 8 ayat 44. Setan adalah penipu. Tahukah saudara, setan dia juga menyamar sebagai malaikat terang. Zoom. Terang. Dan banyak orang tipu. Kristen pun kena tipu. Kenapa? Karena tidak ada karunia-karunia untuk membela bermacam-macam roh. Itu sebab di gereja, kalau kamu bermimpi, ada orang bermimpi, ada orang mengatakan kepada saya dulu, bukan di sini ya, dari luar kawan saya, dia bertemu dengan Yesus. Saya dengar dia. Saya mengatakan itu bukan Yesus. Dia lari. Dia tidak mau dengar saya. No problem. Harus ada. Rujuklah tanya, adakah ini kebenaran dari Tuhan? Banyak orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pun boleh ditipu. Setan. Dia menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Tulis. Baca ayat 11 sampai 15 sana. 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15. Boleh baca semua itu. Ya. Yes. Jadi kalau setan itu datang di sini, dia menjelma sebagai apa? Kita melihat di dalam tayangan gambar Pontianak. Oh, matanya merah, rambutnya panjang, jubahnya putih. Pernah melihat tayangan gambar Dracula? Kalau dia apa? Gigi dia yang panjang tuh panggil apa? Taring ya. Kalau setan bertanduk menyemal bertaring di sana, tak payah ada kurnia Roh Kudus. Dan kamu akan kenal lah. Tuhan memberi kita karunia. Karunia ini supaya untuk membangun kamu dan saya tidak ditipu oleh setan. So, saya mau tanya, pernah melihat setan? Istri saya dulu, mata roh dia pernah melihat banyak roh-roh jahat, tapi tidak pernah melihat setan. Bagaimana rupanya setan? Kalau mau tahu rupanya setan, oke. Kita rujuk kepada perjanjian lama. Nama sebelum dia menjadi setan, apa namanya? Lucifer. Lucifer itu dalam bahasa Ibrani hello, H-A-L-L-O-W. Hello. Hello berartinya haleluya. Dia dicipta untuk pujian. Hebat. Itu Lucifer. Di dalam Yehezkiel pasal 28, boleh tulis ayat 12. Firman Tuhan mengatakan Allah mencipta dia sempurna. Dia bijaksana. Dia cantik. Beautiful. Itu setan. Tetapi itu semasa dia menjadi malaikat terang. Tetapi sekarang dia malaikat gelap. Dia sekarang gelap. Itu yang saya tahu. Saya tidak pernah melihat mukanya. Tetapi yang saya tahu, his darkness. Gelap. Tetapi dia boleh menyamar sebagai malaikat terang. Untuk kamu tahu, kamu harus ada karunia membedakan bermacam-macam roh ini. Amin. Oke, saya mau membaca satu ayat di sini ya. Tulis saja Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 18. Oke, saya baca. Ini Rasul Paulus dengan rombongannya, yaitu Silas dengan Timotius, semasa mereka di Filipi, daerah yang dipanggil Filipi ya. Ayat 16 mengatakan, pada suatu kali ketika kami, yaitu Paulus, Silas dengan Timotius, pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Tahu roh tenung? Pernah bertemu dengan orang di pasar sana yang mau menenung kamu? Saya pernah satu kali. Seorang
Gentleman itu. Wah, dia ada cincin sini, cincin. Dia pakai pek. Dia senyum. Sebelum dia datang, dia senyum dengan saya. Saya pun senyum. Saya dengan sapa-sapa, saya senyum. Ya. Dengan orang laki, orang perempuan pun saya senyum. Jangan senyum selalu dengan orang perempuan. Nanti salah paham. Patut ada orang laki. Dia dengan istrinya. Orang perempuan itu senyum dengan dia. Dia kok serius. Dia takut sebab istrinya jealous. Tegur awak. Jangan main-main ya. Okay. So, orang itu datang kepada saya karena saya senyum, dia senyum. Dia tanya kepada saya, "Do I kuam miao?" Dia cakap Hokkien. "Kamu mau tengok kamu punya nasib masa depan?" Saya berhenti. Saya bagi tahu dia. Saya tahu siapa saya sekarang. Saya tahu apa akan berlaku pada saya pada masa depan dalam Yesus Kristus. Terus dia cabut. Mungkin dia memang ada roh yang tenung itu, tetapi dia tahu siapa orang ini. Apa di dalam saya. Oke. Jadi mereka bertemu dengan hamba perempuan. Ini hamba perempuan, ada tuan-tuan, master mereka ya, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya, banyak tuannya memiliki dia, memperoleh penghasilan yang besar, banyak uang diperoleh tuannya daripada hamba perempuan ini yang menenung orang ya. Jadi yang mengikuti Paulus dan kami, kata Silas dan Timotius di sini, dari belakang dia mengikut kami sambil berseru, katanya, "Orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi." Betulkah salah? Orang ini, Paulus, Silas, Timotius ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, kan? Betul? Betul. Oke. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Betul ke salah? Betul. Jadi apa yang dikatakan hamba perempuan itu yang memiliki roh tenung itu betul. So kamu dan saya bila mendengar itu, wah ini orang Kristen. Oh ini, di PH kita, mari join gereja kami lah. Kamu mengundang roh jahat, roh tenung. So betapa kita perlu karunia untuk membedakan macam-macam roh ini. Paulus ada karunia itu. Ya. So kita membaca lagi. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Di mana roh itu? Dalam perempuan itu, Pak. Kata Paulus, dalam nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dia mengusir siapa? Jangan mengusir perempuan itu. Roh jahat itu usir. Seketika itu juga keluar roh jahat. Amen. So, sangat berguna untuk kamu dan saya bila bertentangan dengan orang yang dirasuk roh jahat. Untuk mengusir roh jahat, betul? Ya. Amen. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terus gerakan karunia-karunia. Yes. Kita bertemu lagi minggu depan. Haleluya.